Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir bersiaran langsung. Kali ini kita masih berada di Solo, Jawa Tengah, tepatnya di masjid yang megah dan luar biasa indah ini, yaitu di Masjid Raya Syekh Zayed Solo di Jalan Ahmad Yani Gilingan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Nah pemirsa, siang hari ini kita akan berbicara mengenai akhlak, tema yang sangat menarik sekali, yaitu akhlak mulia modal dasar kemajuan bangsa. Bersama guru-guru kita pemirsa, Ustadz Riza Muhammad yang sudah bersama jamaah, dan juga Habibana Habib Muhammad bin Yahya Barakbah. Pemirsa, dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan haunan, rendah hati dan tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna, ketika dicaci, ketika dimaki, qalu, mereka membalasnya dengan salam dan doa. Inilah harapan akhlak yang bisa membangun negeri ini menjadi negeri yang berakhlak dan menjadi negeri yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang duduk di sini tergolong ibadur rahman, hamba-hamba yang dicintai Allah dan hamba-hamba penghuni syurga. Amin ya Rabbal. Quran Surah Al-Furqan surat 25 ayat 63, Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. ونعوذ بالله تعالى من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jamaah Damai Indonesiaku, kenapa Rasulullah bisa membangun peradaban Madinah, menciptakan negara yang aman, damai dan sejahtera? Kenapa Rasulullah ketika kembali merebut Mekah tanpa menimbulkan pertumpahan darah? Dan kenapa awalnya orang-orang yang benci kepada Rasulullah terbalik menjadi orang yang paling mencintainya? Satu jawabannya, karena akhlak. 1, 2, 3, akhlak. Biar cantik, biar putih, tetapi jahat pasti nggak suka, betul? Bajunya lebar, kerudungnya lebar, mulutnya OMG Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, akhlak adalah hasil dari ketaatan dan keimanan yang Anda lakukan
dalam melakukan sungguh-sungguh ibadah kita kepada Allah. Setiap orang yang beriman dan taat pasti akan menghasilkan akhlak yang baik. Dan tidak sempurna iman seseorang kalau ia tidak memiliki akhlak yang baik. Hadis Rawahul Tirmidzi 1162. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya seorang mukmin imannya adalah tergantung kepada baik akhlaknya. Dan hadis riwayat Tirmidzi yang berikutnya 2018, Nabi berkata, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqo. Barang siapa yang ingin selalu dicintai Allah dan tempat duduknya dekat denganku, wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah, nanti duduk bersamaku dekat denganku di hari kiamat, ahasinukum akhlaqo, maka perbagus akhlaknya. Bahkan hadis riwayat Tirmidzi nomor 2390, Rasulullah menjelaskan, Innal mu'minina la yudriku bihusni khulukihi darajatas shaimil qaimi. Tidak ada tempat yang bisa menyamai kedudukan ahli salat, tidak ada tempat yang bisa menyamai kedudukan ahli puasa, melainkan mereka yang memiliki akhlak yang baik. Itu kenapa akhlak tetap menjadi dominan dan pertama untuk membangun sebuah peradaban agar hidup ini bahagia. Jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah pun menegaskan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi nomor 2143. Ma min syai'in yudha'u athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang memberatkan timbangan melainkan akhlak yang baik. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis saumi was salati. Orang yang akhlaknya baik menyamakan kedudukannya dengan ahli puasa dan ahli salat. Bahkan redaksi yang mirip, ma min syai'in athqalu fil mizan al-mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada kedudukan yang memberikan kesetaraan antara ahli salat dengan ahli puasa kecuali ahli yang akhlak yang baik. Wa innallaha yubghidul fahishil badi, dan Allah sangat membenci kepada orang yang mulutnya berkata-kata kotor. Berarti akhlak dominan pada dua perkara, antara lubang atas dan lubang bawah. Jamaah Damai Indonesia yang dimuliakan Allah, wasu'ila an aktsarima yudkhilusannal jannah. Dua perkara yang menjamin Anda masuk surga. Apa kata Nabi? Pertama adalah taqwallah, menjaga hubungan ketaatan Anda kepada Allah. Yang kedua, wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka siapa yang taat dan akhlaknya baik, maka insya Allah jaminannya adalah surga. Wasu'ila an aktsarima wa yudkhilana nara. Dua perkara yang membuat Anda masuk neraka. Mau tahu enggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Ternyata dua yang menjebloskan manusia kepada neraka, al-famu wal farju. Mereka yang tidak bisa menjaga di antara dua lubang, lubang atas dan lubang bawah. Lubang atas yang mana? Lubang bawah yang mana? Yang mana? Kemaluan adalah akhlak dan mulut juga akhlak. Maka barang siapa yang bisa menjaga mulutnya dan kemaluannya, insya Allah orang itu baik dunia dan akhirat. Dan kalaupun ia menjadi seorang pemimpin, maka ia akan menjadi pemimpin yang bisa membawa negeri ini menuju bangsa yang beradab, bangsa yang sejahtera, bangsa yang diridhoi. La fatahna alaihim barakah. Sebab janji Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk ini beriman dan taat kepada Allah, la fatahna alaihim barakah. Janji Allah, negeri Indonesiamu yang kau cintai ini
akan diturunkan barokah, bukan bencana. Kalau bencana sering Anda terima, berarti akhlak di negeri ini perlu dipertanyakan. Itu kenapa modal dasar membangun bangsa ini satu adalah akhlak yang baik. Semoga semua pulang dengan membawa akhlak yang baik. Amin ya Rabbal. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah ahsanul jaza. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah membuka tausiah di segmen 1 ini. Betapa akhlak mulia menjadikan dampak yang besar, dampak positif yang sangat besar akan terjadi kedamaian khususnya di dalam keluarga maupun di dalam negeri ini ketika akhlak mulia itu telah terukir di dalam diri kita masing-masing. Nah, pemirsa, kita akan sedikit menengok histori bagaimana sejarah maupun sirah bagaimana akhlak Rasulullah SAW telah merubah peradaban dunia. Selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad bin Yahya Barakbah. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Damai Indonesiaku yang masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu akhlak mulia modal dasar kemajuan bangsa. Di segmen 1 tadi Ustadz Riza telah membuka dengan bagaimana akhlak ini merubah peradaban dunia. Nah, Habib Muhammad bin Yahya Barakbah akan menjelaskan bagaimana akhlak Rasulullah SAW merubah peradaban dunia. Selengkapnya akan disampaikan oleh Habibana. Fadal Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim wa majid ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir di sini sehat semua. Karena temanya akhlak, kita selalu minta dan berdoa juga khususnya untuk jamaah yang datang ke sini niatnya untuk talabul ilmi. Siapapun yang punya hajat, hajatnya terkabul. Yang bawa penyakit, mudah-mudahan penyakitnya hilang. Kita doakan jamaah kita semua, siapapun yang ke sini termasuk ibu-ibunya mungkin yang sudah tua, mungkin asam uratnya kumat. Insya Allah hilang asam uratnya. Yang mungkin kepalanya pusing, migrain, tadi belum sempat sarapan, belum sempat makan siang, hilang migrainnya. Kita doakan juga sebagai bentuk akhlak, yang sakit mata mudah-mudahan hilang matanya. Jangan, sehat semua, amin ya. Alhamdulillah, ini Masya Allah pasukan pink Damai Indonesiaku, semua pemirsa TV One, saya kepingin betul minta satu keikhlasan sebelum kita nanti bahas akhlak dan contoh akhlak yang lain. Ini termasuk akhlak Nabi Muhammad. Saya minta keikhlasan dari ibu-ibu dan jamaah semua. Kita doakan kru TV One yang kemarin kecelakaan di Tol Pemalang, 3 orang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah hitung mereka sebagai syuhada. Allah ampuni dosanya dan Allah terangi kuburnya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Akhlak mulia tadi sudah disinggung sama Ustadz Riza. Alhamdulillah Ustadz Riza tadi menerangkan, Masya Allah, akhlak itu seperti apa. Dibawa ayat Qur'annya, dibawa hadisnya. Bahkan kalau kita kepingin betul-betul dapat cinta Allah, kita benar-benar berusaha sebisa mungkin mencontoh perilaku Nabi Muhammad walaupun belum semua. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini ibu-ibu semaan Masjid Zayed ini luar biasa. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku Nabi Muhammad. Lah kita ngikuti Nabi Muhammad ini mungkin belum bisa semua. Tapi paling tidak kita berusaha. Seperti apa Nabi Muhammad, perlahan-lahan kita contoh. Karena Nabi Muhammad ngajarkan kita dari mulai masuk kamar mandi, sampai urusan-urusan pemerintahan sudah diajarkan sama Nabi Muhammad. Sesuai dengan tema besar kita. Kalau kepingin bangsa ini semakin baik, negara kita ini semakin maju, negara kita ini menjadi negara yang beradab, maka kita harus utamakan akhlak yang mulia. Maka Nabi Muhammad itu bagaimana akhlaknya? Hubungan sosial itu diajarkan sama Nabi Muhammad dengan contoh yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena Nabi Muhammad praktek. Bukan cuma nasihat, tapi Nabi Muhammad praktek. Beliau sebagai pemimpin bukan cuma memerintah, tapi beliau juga bekerja. Ini akhlaknya Nabi Muhammad seperti apa? Waktu tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad mimpi umroh. Ini yang belum pernah umroh semuanya bisa umroh insya Allah. Nabi Muhammad itu mimpi umroh. Ketika Nabi Muhammad mimpi melaksanakan umroh pada tahun 6 Hijriah, maka beliau kemudian ngajak sahabat banyak. Ketika sahabat itu diajak banyak sama Nabi Muhammad, bukan cuma 1-2 orang, bahkan dalam riwayat sampai 1000 sahabat lebih. Diajak sama Nabi Muhammad berangkat melaksanakan umroh. Cuman pada saat itu belum ada pesawat. Nabi Muhammad berjalan melaksanakan umroh dari Madinah. Karena waktu itu karena tahun 6 Hijriah berarti 6 tahun setelah Nabi Muhammad pindah dari Mekah menuju Madinah. Ketika Nabi Muhammad kemudian berjalan melaksanakan umroh, kangen Nabi Muhammad itu sama Mekah kangen. Maka beliau kemudian bersama sahabat, tapi sampai di tengah jalan dihalangi sama kaum kafir Quraisy, nggak boleh masuk Mekah. Maka akhirnya singkat cerita ada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian apa Bu? Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu perjanjian antara Muslim dan kafir Quraisy Mekah. Karena subhanallah ada rumusan 3 poin utama dan 1 poin tambahan. Ini kita belajar sirah sedikit. Ada rumusan di situ kurang lebih 3 poin utama dan 1 poin tambahan. Tapi intinya di 3 ini apa? Nabi Muhammad nurut gak jadi umroh di tahun itu. Tahun 6 Hijriah. Jadinya umroh kapan? Nanti tahun depan. Nabi Muhammad sama sahabat jadinya umroh nanti di tahun depan. Gak jadi umroh di tahun 6 Hijriah. Kedua, gencatan senjata 10 tahun. Nah yang ketiga ini yang paling istimewa. Kalau ada pihak dari kafir Quraisy Mekah main ke Madinah, mereka harus kembali selamat. Tapi kalau ada pihak Muslim yang main ke Mekah, nggak balik nggak apa-apa. Dan itu ditandatangani sama Nabi Muhammad. Sampai Sayyidina Umar protes, ini betulan apa enggak? Ini benar enggak ya Rasulullah? Benar. Sayyidina Umar nggak puas, tanya sama Sayyidina Abu Bakar, benar enggak Abu Bakar? Lo ya benar. Tapi hebatnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad punya akhlak yang mulia, Nabi Muhammad kasih contoh. Nabi Muhammad tidak mau melanggar perjanjian Hudaibiyah sampai benar-benar waktu itu mereka dari pihak kaum kafir Quraisy Mekah yang melanggar perjanjian Hudaibiyah. Nabi Muhammad benar-benar waktu itu bebas mengajarkan Islam yang ada di Madinah karena kaum kafir Quraisy Mekah merasa bebas main ke Madinah yang tadinya mau mengejek Nabi Muhammad dan sahabat, tapi waktu itu dengerin Nabi Muhammad kok ternyata indah, kok ternyata damai.
Ajaran Rasulullah ini luar biasa. Maka tidak cuma 1-2 di antara mereka akhirnya syahadat masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini akhlaknya Rasulullah. Tahun 8 Hijriah terjadi Fathu Mekah. Tadi sudah disinggung sama beliau Ustadz Riza. Terjadi Fathu Mekah. Fathu Mekah itu pembukaan kota Mekah karena pengkhianatan dari kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy Mekah waktu itu pengkhianatannya apa? Dia bantu pihak, jadi ada pihak Muslim, dari pihak Muslim yang pada saat itu pihak Muslim itu berantem dengan pihak lawan. Ada satu suku lah, kabilah-kabilah kecil, berantem sendiri kabilahnya. Tapi kaum kafir Quraisy Mekah membantu daripada teman atau grup atau sekutu mereka yang akhirnya kemudian berarti itu merusak perjanjian Hudaybiyah yang janjinya gencatan senjata atau tidak ada perang selama 10 tahun. Nah ini subhanallah. Maka kemudian karena mereka merusak, mereka berbuat salah, maka mereka ketakutan dan datanglah Nabi Muhammad bersama sahabat ke Mekah. Mereka punya perasaan akan dihancurkan sama Nabi Muhammad karena merusak perjanjian. Tapi kenyataannya Nabi Muhammad gak begitu. Nabi Muhammad datang dan setelah masuk ke dalam Ka'bah, kemudian dibersihkan itu dari patung-patungnya, dari berhala-berhalanya, kemudian mereka sudah bersiap karena apapun yang akan ditentukan sama Nabi Muhammad mereka menyerah. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Kalian bebas pergi merdeka. Gak ada pertumpahan darah di Mekah. Ini akhlak Nabi Muhammad. Coba kira-kira di antara kita bisa enggak nyontoh akhlak Rasulullah walaupun belum bisa semua. Insya Allah. Sebagai contoh saja, sebagai contoh. Tiba-tiba ada yang datang, terus tiba-tiba mengumpat kita, mengejek kita, kalimatnya sangat menyakitkan sekali. Yakin gak dibalas? Bikin status. Yakin bikin status ya. Loh kita begitu, tapi kalau Rasulullah enggak begitu, tapi walaupun memang kita susah untuk mencontoh itu, tapi berusaha pertama kita kenal dulu. Oh ini akhlaknya Nabi, kalau ini sudah akhlaknya Nabi, kita sudah mengenal ini akhlaknya Nabi Muhammad, berarti kita perlahan-lahan, berarti tak kenal maka tak. Karena kita sudah kenal berarti kita akan sayang sama Nabi Muhammad. Kalau kita sudah sayang sama Nabi Muhammad, kita akan mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Apalagi perbuatan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ini Masjid Syekh Zayed ini ada di Solo, saya cuman mau perkenalkan sedikit mungkin sama kru TV One dan juga mungkin sama Ustadz Riza bahasa Solo yang mungkin kita sebagian besar sudah mengenal. Apa contohnya supaya hubungan sosial kita baik dengan tetangga-tetangga kita, atau disebut dalam bahasa Perancisnya de pager mangkok. Luwih kuat tinimbang pager tembok. Maksudnya saling berbagi makanan kepada tetangga itu juga akan menjadikan kerekatan kita yang mana tetangga akan saling menjaga kita bahkan lebih daripada tembok kita yang tinggi. Karena saling berbagi. Insya Allah kita bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih jazakumullah ahsanul jaza Habibana Habib Muhammad bin Yahya Barakbah yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali betapa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia merubah peradaban dunia, dimulai dari akhlak di kota Mekah yang sangat rusak dan tandus di sana sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil merubah peradaban dunia. Nah pemirsa, sebelum kita lanjutkan tausiah yang menarik ini dengan sesi tanya jawab, nah Ustadz Riza Muhammad sudah siap-siap berbagi berkah bersama berjamaah bersama Luwak White Coffee. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillah jamaah Damai Indonesia yang dimuliakan Allah, seperti biasa hari ini ada berbagi berkah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Buat yang bisa menjawab pertanyaan saya akan mendapatkan uang 1 juta rupiah. Wow. Dan jangan lupa pemenangnya pasti
harus dipotong pajak. Pertanyaannya gampang, jawabannya yang susah. Pertanyaannya adalah silakan sebutkan 2 bentuk akhlak dalam perspektif Quran dan hadis. Coba yang paling muda deh. Ya silakan Mbak. Mbak udah siap membawa uang 1 juta rupiah? Sudah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Langsung aja ya. Ya apa? 2 bentuk akhlak dalam perspektif Quran dan hadis. Silakan sebutkan. Yang pertama ada akhlak mazmumah yang artinya akhlak tercela dan akhlak mahmudah yang artinya akhlak terpuji. Masya Allah, takbir. 1 juta rupiah buat Mbak siapa namanya? Dina. Hah? Dina. Ninen. Dina. Dina. Oh, susah amat namanya. Sampai salah sebut saya. 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Dan jemaah, Damai Indonesia, aku jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Dengan Masya Allah, ini banyak sekali Ustadz Riza jamaahnya, salah satunya ini didatangkan dari jamaah rutin Semaan Al-Quran yang diadakan tiap hari Senin. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita Ustadz Riza Muhammad dan juga Habibana. Yang pertama kami persilahkan Mbak Rini ya, Ibu Rini boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan akan dijawab Ustadz Riza Muhammad lebih dahulu. Silakan, iya boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustadz. Perkenalkan nama saya Eldiana Irin, bukan Ibu Irin, ya maaf. Mbak Irin, iya. Oke. Jadi saya ada pertanyaan terkait dengan akhlak mulia, karena pembahasan pada siang hari ini kan tentang akhlak mulia untuk kemajuan bangsa. Iya. Nah, salah satu pilar dari kemajuan bangsa kan memang ada generasi muda. Nah, itu bagaimana sih Ustadz cara menumbuhkan dan juga menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dari generasi muda, terutama berkaitan dengan ajaran Islam gitu. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Riza menjawab Mbak Irin. Iya. Ini generasi muda Gen Z gitu ya Mbak Irin ya. Silakan. Jadi memang harus ada transfer information. Iya, orang Solo diajak ngomong Inggris. Harus ada transfer informasi yang berasal dari Quran dan hadis. Maka kuncinya adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Anak Anda tidak akan tahu akhlak kecuali Anda ceritakan tentang akhlak Nabi. Betul, Pak? Betul? Bagaimana anak Anda akan menjadi paham tentang akhlak sebelum kita menanamkan tentang tabiat Rasulullah? Dan yang paling bikin hebat itu adalah Nabi itu gambaran akhlaknya luar biasa. Salah satunya adalah hadis riwayat Tirmidzi nomor 2018. Khadamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Seorang pembantu Nabi bekerja ikut beliau 10 tahun. Wow. Kata pembantunya, fama qala uffin qattu. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah berkata ah. Wow. Sama pembantunya saja, uffin qattu, tidak pernah berkata ah. Wama li syai'in sunatuhu, lima sunatuhu, dan aku tidak pernah mendengar beliau mengatakan, kenapa begini? Kenapa kamu mengerjakan seperti ini? Wala li syai'in taraktuhu lima taraktuhu. Kenapa kamu tidak begitu? Kenapa harus begini? Nabi tidak pernah menegur pembantunya. Kepada pembantunya saja berakhlak mulia, apalagi kepada keluarganya. Tanamkan kepada anak Anda. Agar apa? Sama pembantu saja yang derajatnya lebih rendah, Nabi berakhlak.
Maka anak-anak zaman Gen Z sekarang ini harus paham, tidak boleh memandang dia kaya atau miskin, tetapi akhlak berlaku kepada siapa saja. Betul Ibu? Yang kedua hadis riwayat Muslim nomor 2316. Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling penyayang kepada keluarganya kecuali Muhammad. Nabi suatu ketika datang dari bersafar, meninggalkan rumah, tiba di rumah jam 3 pagi. Nggak berani ngetok rumahnya. Padahal rumahnya sendiri. Kenapa? Khawatir membangunkan istrinya yang sedang tidur. Wow. Beliau tidur di depan pintu rumahnya. Apakah Bapak juga begitu? Ketika pulang jam 2 pagi, tidur di depan rumahnya. Dan tidak mengetok pintu rumahnya karena khawatir istrinya terbangun. Wow, zaman sekarang pemandangan yang susah untuk ditemukan. Iya enggak Bu? Nah, ini contoh untuk generasi kita agar tanamkan Rasulullah luar biasa kepada keluarganya dan juga kepada pembantunya. Bahkan dalam satu hadis riwayat Muslim nomor 2316 dijelaskan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini orang yang paling dermawan, ajwadan nas. Ja'ahu rajulun, datanglah seseorang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'atahu bainam gunama jabalaini. Nabi memberikan orang ini satu lembah kambing. Wow, bukan satu ekor, satu lembah kambing diberikan kepada orang ini. Faraja'a ila qaumihi, orang ini keluar menemui kaumnya. Wa huwa yaqul, dan dia berkata, ya qaumi aslimu, masuk Islam, masuk Islam. Fawallah, aku bersumpah, inna Muhammad, sesungguhnya Muhammad la yu'ti ata'u ma yakhaful faqra, orang yang tidak pernah takut miskin. Akibat dermawan membuat orang yang awalnya tidak simpati kepada Islam menjadi simpati kepada Islam. Inilah yang disebut transfer information. Sampaikan cerita-cerita tentang akhlak kepada anak-anak kita. Anak-anak kita, Masya Allah, indahnya akhlak Nabi. Inilah cara pengenalan kepada generasi-generasi Gen Z. Kalau ternyata nabimu adalah orang yang luar biasa. Masya Allah. Luar biasa sekali, terima kasih jawaban atas Ustaz Riza Muhammad. Betapa akhlak Rasulullah SAW dijelaskan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah berikutnya insya Allah jawaban akan dijawab oleh guru kita Habibana Habib Muhammad bin Yahya yang akan ditanyakan oleh Mas Rio. Silakan Mas Rio boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Arya Ditama. Di sini saya izin bertanya Ustadz Habib Yahya. Berdasarkan tema akhlak mulia adalah modal dasar kemajuan bangsa. Kenapa penjajahan yang dialami oleh negara-negara yang miskin justru dilakukan oleh mereka yang tergolong negara-negara maju? Bukankah tepat dikatakan akhlak mereka bukan termasuk akhlak yang mulia? Baik, itu aja pertanyaannya. Silakan Habib Yahya bisa menjawab. Pertanyaannya Masya Allah. Ya, saya lihat saking panjangnya kayak judul skripsi. Masya Allah, ya. Ya. Mas Rio, sudah nikah belum Mas Rio? Belum. Mudah-mudahan jodohnya solehah. Berakhlakul karimah. Amin. Tadi yang ditanyakan adalah mengenai kenapa kok penjajahan itu terjadi, bahkan mungkin terhadap negara-negara yang dianggap itu adalah negara-negara yang maju. Lah bagaimana? Sesuai dengan tema kita saat ini. Saya mungkin ada satu cerita singkat saja, tidak perlu berpanjang lebar, paling sampai sebelum adzan maghrib nanti. Ya, ada satu cerita. Dulu ada seorang wanita solehah, pintar, baik, luar biasa. Tapi ketika wanita yang berprestasi tadi, bahkan titelnya luar biasa, kemudian dia dengan tetap berpegang teguh mengenakan jilbabnya karena sebagai seorang muslimah.
Dia ditegur dengan teman-temannya yang juga punya titel yang luar biasa. Yang kurang lebih mungkin juga seangkatannya begitu. Teman-temannya yang tentunya pada saat itu bukan beragama Islam. Tapi ketika ditegur dengan teman-temannya, kamu ini kenapa sih? Bagi kami ini pakaianmu atau yang disebut dengan jilbab itu adalah merupakan pakaian yang bahasa Jermannya Katrox. Ya. Pakaiannya Katrox. Tapi kenapa kok kamu masih memakai? Padahal kamu ini benar-benar sebagai seorang yang dianggap intelektualnya tinggi. Dijawab dengan dia. Dan jawabannya ini luar biasa. Kamu lihat daerah-daerah yang disebut daerah-daerah primitif. Mereka nggak kenal ilmu, nggak kenal agama, maka mereka buka aurat itu dianggap biasa. Tapi ketika mereka tahu rasa malu, mereka semakin pintar, mereka semakin tahu harga dirinya, maka mereka pakai jilbabnya dan mereka tutup auratnya dengan baik. Berarti kemajuan suatu bangsa itu atau semakin hebatnya disebut semakin pintarnya seseorang, mereka akan semakin pasrah terhadap apa yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan akhlakul karimah. Tapi kita sebagai seorang muslim yang baik, jangan kemudian kita menyalahkan saudara kita yang di luar agama Islam, yang dimana kita itu menganggap mereka walaupun tidak seiman tapi mereka tetap saudara kita sebangsa dan setanah air. Itu wajib. Karena di hari wafat Nabi Muhammad masih menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Itu di hari wafatnya Nabi Muhammad. Artinya toleransi terjalin dengan baik. Kalau kita lihat coba orang-orang di zaman sekarang kadang-kadang profil di medsosnya itu pakai pakaian yang bagus, kelihatan seperti orang yang pintar, tapi mereka mengejek. Bahkan komentar-komentar mereka pedas sekali. Mengejek ibadah daripada saudara-saudari kita. Padahal itu gak diajarkan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu akhlaknya luar biasa. Bahkan diludahi Nabi Muhammad, rutin yang meludahi Nabi Muhammad. Tapi ketika satu hari tidak meludahi Nabi Muhammad datang ke rumahnya tanya, kok tumben gak ada yang meludahi saya? Coba kalau kita, Nabi Muhammad datang bawa makanan, dikasihkan sama orang tersebut. Coba kalau kita juga datang, saya pun juga mungkin akan datang membawa makanan, tapi saya kasih sianida. Ini ya, naudzubillah min dalik. Jadi bagaimana tetap kita tunjukkan sebagai bangsa yang beradab itu seperti apa? Akhlak Nabi Muhammad itu begitu sempurna ketika kita ambil satu contoh saja dari perjanjian Hudaybiyah yang kemudian berlanjut sampai Fathu Mekah. Nabi Muhammad itu orang yang selalu mengalah, bukan untuk kalah, tapi untuk kemenangan sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Habib Muhammad bin Yahya atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Nah pemirsa, kita masih akan ada sesi tanya jawab, ada 2 segmen. Kita akan kembangkan lagi tema kita yang sangat menarik ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesia aku dengan tema yang sangat menarik sekali, akhlak mulia modal dasar kemajuan bangsa. Kita masih di sesi tanya jawab, kami persilahkan terlebih dahulu Ibu Yuni yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Habib Muhammad bin Yahya. Silakan Ibu Yuni, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Yuni. Ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan akhlak mulia dalam lingkup hidup, dalam hal ini keluarga? Jika lingkungan kita kebetulan lingkungan yang jauh dari masjid, jauh dari pendidikan agama dan orang-orang soleh. Begitu, terima kasih Pak Ustadz. Baik, menarik pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Yuni, silakan Habib Muhammad bin Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ibu Yuni. Ibu Yuni, alhamdulillah pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi sekarang kalau kondisinya jauh dari masjid, jauh dari majelis-majelis taklim. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya kita ini menjadi keluarga yang
baik, keluarga yang berakhlak. Pertanyaannya bagus, Masya Allah. Walaupun kita tahu bahwa di Indonesia, kalau di Indonesia sendiri kita bicara, itu majelis-majelis ilmu banyak. Bukan cuman satu, bukan cuman dua, banyak sekali, bahkan tidak terhitung. Cuman pintar-pintar kita memilih. Kira-kira dengan majelis-majelis ilmu tadi setelah kembali dari majelis ilmu hati kita menjadi tenang atau tidak? Kembali dari majelis-majelis zikir hati kita kira-kira tambah gelisah atau tambah tenang? Nah, maka majelis yang dimana kita bisa tenang dan bisa kita menyalahkan diri kita sendiri tanpa menilai orang lain atau justru kita mungkin malah menyalahkan orang lain. Maka kalau kita seperti itu, insya Allah, maka majelis itu majelis yang baik. Lah sekarang pertanyaannya kenapa kalau kita ini tempatnya jauh dari majelis ilmu bagaimana? Alhamdulillah, informasi yang kita dapatkan sekarang walaupun kita susah untuk hadir ke majelis ilmu, yang penting di tempat ibu ada sinyal dulu. Kalau sinyal sudah ada, jangan lupa kuota. Kalau kuota enggak ada, tempat tetangga yang ada wifi. Lu malah sudah hafal nih, hobinya begitu semua modelnya ya. Jadi berusaha tapi cari yang dimana kita mendapatkan informasi pengajian, informasi dimana kita mendapatkan informasi tentang Nabi Muhammad, yang di situ berisi tentang akhlak Nabi Muhammad, ajaran-ajaran Nabi Muhammad kita terapkan di rumah tangga kita. Kita terapkan di kehidupan rumah tangga kita bersama-sama. Coba kita lihat bagaimana dulu orang tua kita mengajarkan akhlak kepada anak-anaknya. Rumah-rumah di Jawa Tengah itu dulu banyak yang tembok, yang pintunya itu pendek. Supaya kalau anaknya masuk ke rumah itu menundukkan kepala. Anak-anak sekarang kadang-kadang buka pintu kamar orang tuanya enggak pakai izin. Kadang-kadang pegang HP orang tuanya enggak pakai izin, langsung dibuka HP-nya orang tuanya. Bahkan dibaca, ya Allah ayah, Masya Allah ada WA, ini kok katanya ngajak kencan lagi ya. Wah, Masya Allah ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini kan jadi masalah. Maka dari itu informasi yang bisa kita dapatkan, kita minta petunjuk kepada tokoh agama yang terdekat dari rumah kita. Syukur-syukur nanti beliau akan menunjukkan kita di mana majelis atau akan membimbing kita, dan itu insya Allah di mana ada kita mendengarkan Islam, mendengarkan akhlak Rasulullah, pasti ada jalan untuk mencapainya. Selama niat kita niat yang baik, mudah-mudahan itu semua tercapai. Amin Allahumma. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habib Muhammad bin Yahya. Mudah-mudahan keluarga kita, rumah tangga kita terbentuk akhlakul karimah seperti yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya kami persilahkan ada dari jamaah yaitu Mas Ilham Novanto yang akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz mau tanya. Bagaimana cara menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari di kalangan anak muda zaman sekarang? Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Ali Imran ayat 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ lam faddu min haulik. Sekiranya Muhammad hatimu kasar, tabiatmu kasar, jiwamu keras, maka orang-orang akan lari dari sekelilingmu. Berarti proyek akhlak itu adalah proyek untuk membangun semua kehidupan, termasuk membangun generasi muda. Bagaimana membangun generasi muda? Yang pertama, kita membutuhkan contoh. Karena anak-anak muda sekarang itu nggak suka diperintah tapi suka dengan melihat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maka kita harus tanamkan sebuah sikap-sikap contoh yang berafiliasi kepada akhlak dalam kehidupan dan sekitar kita. Itu yang harus kita lakukan. Contoh yang terdekat itu dari orang tuanya dong, ya enggak? Anak-anak muda ini tidak akan bisa lepas di lapangan
tidak akan siap lepas di lapangan sebelum potensi akhlak itu dibentuk dari rumah. Ya enggak? Bagaimana caranya? Muru auladakum bis salati wa hum abna sab'i sinin. Ajari anakmu salat pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Pukullah anakmu apabila tidak sholat pada usia 10 tahun. Pertanyaannya, di orientationnya kenapa sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholatlah yang bisa membangun akhlak. Karena sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi sholatuhu. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, qad aflaha wa anjaha. Semua urusannya baik, termasuk akhlaknya tocer. Tapi kalau sudah sholatnya berantakan, sudah kelihatan Pak, hidup Anda akan berantakan, akhlak keluarga Anda akan berantakan, anak-anak Anda pasti berantakan karena sholat yang tidak becus. Kok gue emosi? Enggak juga. Ibu, maka pembentukan karakter akhlak anak muda ini dimulai dari keluarga. Bukankah suami istri punya tanggung jawab yang tertata dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Berarti satu potensi yang ditanamkan Allah, karakter pembentukan anak-anak muda ini sebelum siap diterjunkan di lapangan, maka harus digoreng di rumahnya. Maka peranan orang tua yang wajib memberikan contoh kepada anak-anak kita agar akhlaknya betul-betul baik. Hal inilah yang menjadi PR kita semuanya. Bagaimana generasi muda itu akan baik? Pertama dibentukkan di rumahnya. Bapak nggak bisa menitipkan anak di pesantren Pak. Pesantren itu institusi luar. Terus Bapak ujuk-ujuk pengen anak soleh dari pesantren. OMG, hello. Anda yang bertanggung jawab sebelum menyerahkan anak ke pesantren. Anda lah yang membentuk karakternya. Orang tuanya yang menanamkan jiwa karakternya sebelum diserahkan kepada institusi sekolah di luar. Ibu. Apakah ibu sudah sesoleh Hajar? Sebaik Khadijah? Insya Allah on the way ya. Dari rahim yang baik melahirkan anak yang taat. Ismail tidak akan hebat kalau tidak lahir dari rahim seorang istri yang bernama Hajar. Nabi Isa tidak akan baik kalau tidak lahir dari seorang wanita yang bernama Siti Maryam. Maka akhlak akan terbentuk dari tabiat orang tuanya. Karena disinilah awal pembentukan generasi muda menjadi syabun nasa'a bi ibadatillah. Anak-anak muda yang taat kepada Allah. Semoga insya Allah anak-anak kita berakhlak. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Riza. Mudah-mudahan kita semuanya para orang tua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan contoh akhlakul karimah kepada anak-anak kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik, akhlak mulia modal kemajuan bangsa. Lebih dari itu yang terdekat di kita mungkin juga membentuk kebahagiaan di dalam keluarga kita ya Ustadz ya. Nah yang satu ini Bu Winis akan mengajukan pertanyaan, ini istimewa, langsung dijawab oleh guru-guru kita Ustadz Riza dan juga Habib Muhammad bin Yahya. Silakan Ibu Winis Herlambang, betul ya Bu? Oke, boleh berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bisa jumpa lagi tentunya. Yang ingin kami tanyakan, ketika kita sebagai ibu atau sebagai nenek atau sebagai nenek buyut yang menitipkan sekolah anak di pondok pesantren, dengan harapan tentunya si anak tersebut akan mempunyai akhlak yang lebih mulia. Walaupun akhlak mulia itu sudah dikaderkan
dari di dalam kandungan maupun pendidikan awal. Untuk itu mohon pencerahannya Ustadz maupun Habib, mudah-mudahan bisa untuk bekal kami, untuk kami tularkan kepada jamaah kami. Pertanyaannya Bu Winis? Rasa was-was itu apakah perlu kita rasakan? Karena memang tidak semuanya yang masuk di pondok pesantren itu semuanya bukannya baik-baik saja. Namun ada beberapa yang kira-kira memang ada yang kurang di apa yang kita inginkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita tangkap pertanyaannya ketika seorang ibu atau seorang orang tua, seorang ayah ada rasa kekhawatiran atau was-was ketika memasukkan anaknya di pondok pesantren begitu ya. Padahal tujuannya untuk memperbaiki akhlak menjadi mulia begitu ya Bu Winis. Terlebih dahulu Ustadz Riza Muhammad untuk menjawabnya. Kalau enggak was-was aneh. Halo. Udah lihat kan pondok pesantren yang menyodomi santrinya? Aduh ya Allah, ini peringatan dari Allah Pak. Hati-hati. Sudah melihat kan pondok pesantren yang mendolimi dan melakukan tindakan asusila kepada santrinya banyak kan? Ini peringatan dari Allah, hati-hati. Anak Anda bukan barang titipan. Ibu, sekali lagi tadi saya katakan di awal. Anak yang tidak siap untuk dilepas di lingkungan, jangan Anda lepaskan. Karena itu masih tanggung jawab Anda. Surat Luqman ayat 13. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adim. Luqman memesankan satu wasiat kepada anaknya. Ya bunay, anakku, la tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah. Berarti apa? Tanggung jawab pembentukan karakter dan tabiat anak itu bukan di pesantren tetapi diri keluarga. Kok ibu enak santai-santai di rumah? Kok bapak santai-santai di rumah? Apa tugas bapak? Tugas bapak adalah mendidik anak agar apa? Menjadi syabbun nasa' bi ibadatillah. Anak itu bukan cuma dicetak Pak. Bukan cuma beranak, kucing juga bisa beranak. Tetapi anak itu dibentuk karakternya, tabiatnya, jiwanya. Pembentukan yang pertama adalah ajarkan dia mengenal Allah dengan baik. Kalau sudah anak mengenal Allah dengan baik, ini kunci akhlak. Karena semua berawal dari Allah, mengenal Allah. Itu kenapa kalau dikatakan saya tidak was-was, saya was-was. Harus was-was. Apakah anak saya sudah siap untuk bertempur dengan dunia luar yang keras? Apakah anak saya sudah siap untuk berkecimpung dan berkompetisi dengan godaan-godaan di luar? Kalau sudah siap dan betul-betul siap, silakan Pak, Bapak lepaskan anak Bapak jauh dari Bapak. Tapi kalau belum siap, jangan coba-coba. Jadi memang harus was-was karena orang tuanya bertanggung jawab untuk membentuk karakter dulu sebelum dia terjunkan keluar. Ya Bu ya. Baik, Masya Allah. Mungkin bisa dilengkapi oleh Habibana Habib Muhammad bin Yahya untuk pertanyaan dari Ibu Wini tadi. Silakan Habib. Masya Allah. Jawabannya sudah sebetulnya super lengkap. Ya, sudah super lengkap. Tapi untuk lebih mungkin komplit lagi. Jadi kalau tadi nasi uduk tapi belum ada sambelnya. Itu ya. Nah, jadi supaya lebih ada sambelnya. Anak itu kata Imam Ghazali, semua orang itu akan lebih mudah mencontoh perilaku ketimbang mendengarkan ucapan. Misalkan ada seorang khotib yang menyampaikan khutbah, hadirin dan hadirat, ketahuilah bahwa minum-minuman keras dan mabuk-mabukan itu hukumnya haram. Setelah selesai khutbah, di malam minggu dia kumpul reuni, ustadznya tadi. Kumpul reuni sama teman-temannya, diajak sama teman-temannya, kemudian dia teman-temannya tadi ikut minum-minuman keras. Maka ustadznya dengan berdalih saya akan berdakwah. Dengan pertama supaya dakwah saya diterima, saya akan mencoba minum-minuman keras walaupun sedikit insya Allah barokah. Na'udzubillah min dzalik. Maka akhirnya terus kemudian ustadz tadi minum minuman keras. Maka orang yang melihat, kamu kemarin ceramah bilang kalau minuman keras itu hukumnya
Haram, kenapa kok sekarang kamu minum? Saya cuma mau niat berdakwah. Maka orang akan mencontoh perilaku ustadz tersebut. Ketika seorang ustadz menasehatkan misal kepada jamaahnya supaya berperilaku terhadap ibunya begini, ayahnya begini, istrinya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya. Tapi ustadz tadi tidak mencontohkan perilaku yang baik. Akhlaknya enggak baik. Di muka umum dia pamerkan barang-barangnya. Misal, di muka umum dia pamerkan segala sesuatu yang misalkan itu tidak dicontohkan sama Nabi Muhammad. Justru untuk supaya ditutupi. Tapi dia pamerkan, maka orang akan mencontoh. Anak juga begitu. Lihat orang tuanya. Kalau anak orang tuanya, sana pergi, berangkat belajar Al-Quran. Tapi di rumah orang tuanya nggak pernah buka Al-Quran. Anaknya susah. Maka paling tidak orang tua, gini ya, mohon maaf, ini sebagai penutup sekalian daripada jawaban ini sebagai pelengkap. Orang tua yang normal dalam artian dia tidak berkurang 1 on pun. Maka dia berusaha walaupun dia sebagai orang yang dianggap buruk tapi kepengen punya anak yang dianggap baik. Punya anak yang orang tuanya buruk tapi kepengen punya anak soleh soleha. Maka caranya bagaimana? Orang tua harus acting. Kepengen anaknya pintar baca Al-Quran, orang tuanya acting buka Al-Quran di rumah, pegang air wudhu, Al-Qurannya diangkat, dimuliakan, madep kiblat, menghadap ke kiblat. Maka anaknya akan melihat, oh ternyata ayahku baca Al-Quran, ibuku baca Al-Quran, baru kemudian perintahkan anaknya. Insya Allah nanti anaknya akan mencontoh. Mudah-mudahan anak soleh soleha. Amin, amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habibana Ustadz Riza atas jawabannya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Nah, sebelum kita berdoa bersama-sama, yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Habibana Habib Muhammad bin Yahya, kita akan mendengarkan sedikit konklusi atau kesimpulan dari tema yang sangat menarik ini, yang akan disampaikan oleh Ustadz Riza Muhammad. Fadal Ustadz Riza. Jamaah Damai Indonesiaku yang dimuliakan Allah, untuk memajukan bangsa ini, modal dasar tidak cukup hanya dengan orang pintar, betul? Tetapi modal dasar yang paling mendasar adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima solihan akhlak. Maka Nabi diutus, yang paling pertama adalah pembangunan mental yang harus diselesaikan. Mental itu bernama akhlak. Yang kedua, wajib mencontoh sikap dan perilaku Nabi yang diabadikan dalam Quran surah Al-Qalam ayat ke-6. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad adalah figur yang akhlaknya azim, luar biasa. Inilah yang wajib dijadikan contoh pemimpin kita untuk membangun Indonesia Raya yang luar biasa ini. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi nomor 1987. Ada 3 modal yang akan menjadikan bangsa ini maju. Yang pertama, ittaqillah haitsu makunta. Hendaklah setiap penduduknya semuanya taat kepada Allah. Sebab apa? Ketaatan akan membawa pertolongan dan kebaikan dari Allah. La fatahna alaihim baraka. Ketaatanlah yang akan dikirimkan keberkahan untuk bangsa ini. Yang kedua, wa'at bi'is sayyatul hasanatamuha. Hendaklah setiap jiwa selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Ini berkaitan dengan akhlak. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah kau selalu berperilaku yang baik kepada setiap manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Quran surah Al-Hujurat telah jelas bagaimana perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan oleh bangsa ini.
Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Jangan saling mencaci maki. Baik. Heran deh gue antar orang. Baik. Jangan begitu ya. Semoga ini bisa kita jaga baik-baik. Jaga bangsamu dengan akhlakmu, insya Allah. Amin, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas konklusi yang disampaikan. Ada 3 poin tadi yang mudah-mudahan jadi panduan dan juga pegangan kita untuk membentuk akhlakul karimah. Nah, nanti akan dipimpin doa bersama Habibana Habib Muhammad bin Yahya Barakbah. Namun sebelumnya saya akan menutup acara ini. Terima kasih mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Misalnya, terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan juga didukung oleh Luwak White Coffee. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya astaghfir Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sallim adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma farham walidina. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhhum wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqhum warzuqna birrahum ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin. Allahumma kama an'amta alaina bil islam fazidna minhu kama an'amta bil iman fazidna minhu wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fi. Allahumma amur sadana bi ta'atik wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur arwahana bi ma'rifatik wa amur asrarana bi musyahadatik. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasadan nikmatik. Allahumma ya Allah, jadikan semua yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang Kau ampuni dosa-dosanya. Ya Karim ya Arhamar Rahimin, angkat derajat kami semua ya Allah. Jadikan dengan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir bagi kami, tapi pertemukan kami ada di barzahmu dalam keadaan Kau ridho kepada kami. Pertemukan kami ada di dalam surgamu tertinggi bersama Sayyidina wa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan stempel bi ghairi hisab wala itab wala adab ya akramal akramin. Panjangkan usia orang tua kami yang masih hidup di antara mereka, sehat wal afiat zahiran wa batinan. Yang sudah wafat di antara mereka, terangi kubur-kubur mereka, angkat adab-adab mereka ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh solehah, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami, dan jadikan anak-anak kami pula menjadi anak-anak yang soleh solehah ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan hajat kita semua yang hadir di tempat ini, insya Allah bisa hadir juga ziarah ke Mekah dan Madinah, berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang kita cintai insya Allah. Dan dengan barokah acara Damai Indonesiaku ini, mudah-mudahan Allah taala jadikan negara Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah angkat dari berbagai macam bala dan fitnah. Mudah-mudahan sebagaimana bersatunya jasad kita pada saat ini, Allah satukan kita, hati kita juga insya Allah bersama orang-orang yang dekat dengan kita. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman wal Islam. Allah ridho, Nabi Muhammad ridho, guru-guru kita ridho, dan yang terakhir kali keluar dari lisan kita adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin.
Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.